Baik, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menggunakan field property dalam Microsoft Access. Ya, jadi kalau Anda lihat field property ini sama seperti menu setting pada perangkat-perangkat HP yang biasa Anda gunakan ya. Nah, field properties ini ada beberapa menu mulai dari field size, format, input mask, dan seterusnya sampai index. Nah, yang akan kita pelajari itu tidak seluruhnya field size ya. Satu, format, decimal places, caption, default value, validation row, validation text, dan required. Ya, baik, kita akan mulai dari field size ya. Kalau kalian lihat field size menentukan lebar, ini mudah ya, dan ditujukan untuk tipe data, text, number, auto number. Artinya bahwa yang memiliki field size-nya bisa diisi adalah kalau dia text, number, auto number. Selain itu nggak ada field size. Mari kita lihat sebagai contoh, di sini ada data karyawan. Ya, data karyawan ini kalau kita masuk ke design views, ada seluruhnya short text. Maka Anda bisa lihat di sini sudah ada field size-nya dengan nilai yang masih kita belum rubah, yaitu 255. Kemudian kalau kita lihat misalnya di tabel jabatan ini ada short text dan ada gaji pokok, currency. Maka kalau kalian lihat currency kan nggak ada di sini. Maka di sini juga tidak punya field size. Misalnya data absensi, kalau kita masuk ke design view-nya, di sini ada tanggal, ya tanggal nggak ada field size-nya. Ya, jadi yang ada itu hanya text, number, dan auto number. Ya, cara mengganti field size mudah saja. Ya, tinggal kita ketik aja nilai sebetulnya. Tentu saja berdasarkan data yang ada di sini. Misalnya nama depan ini kita tentukan maksimal berapa huruf. Ya, misalnya maksimal 25 huruf nama depan. Maka pada bagian field size-nya kita bisa tentukan 25. Ya. Seperti ini ya, tadi kita rubah 25, kemudian saya datasheet view kembali, yes. Nah, di sini ada peringatan, some data may be lost. Jadi kalau ada nama depan yang lebih dari 25 huruf, maka datanya akan otomatis terpotong hanya 25 huruf. Ya, jadi kalau kita yes, kalau no ya dia nggak jadi menerapkan 25. Sebagai contoh, ini saya katakan yes, ya, dan kebetulan ini namanya nggak ada yang lebih dari 25, maka tidak ada yang terpotong. Ya, itu mengenai field size. Ya, kemudian kita lihat tentang format property ya. Sama seperti tadi, format property ini juga hanya ada di beberapa tipe teks, tipe data tertentu. Teks atau memo, memo ini maksudnya long text. Di number ada, kemudian di currency ada, date times ada, yes no ada. Ya, misalnya di data absensi ini kan ada date. Ya, coba saya klik date di sini, maka dia ada format. Ya, di short text juga ada. Ya, long text juga ada, numbers juga ada. Nah, tentang pengisian format ini harus menggunakan simbol-simbol tertentu. Yuk kita lihat sama-sama. Ada tanda seru, ada bintang, ada red. Ya, kita coba dulu simbol ini. Kalau tanda seru ini kan hanya otomatis dia perhatian kiri. Padahal kalau kita lihat di dalam data, misalnya kita masukkan ke data, ini semuanya udah otomatis rata kiri. Kecuali ada yang mau tidak kita buatkan, misalnya dia datanya rata kanan, maka kita membuat rata kiri, kita pakai simbol ini. Ya, nah kita coba yang simbol bintang saja ya. Sebagai contoh di sini ada data karyawan. Kita lihat design view-nya. Sebagai contoh nama depan, ya ini ada 255 huruf, nama belakang, gelar depan, dan sebagainya. Ya, misalnya sebagai contoh nama depan. Ya, kalau kita lihat nama depan ini, katakanlah ya kita lihat dulu nama depan, datasheet view, maka ini Andi Siti Budi. Kalau kita lihat namanya, bahwa nanti kalau ada nama baru di sini itu nama depan maksimal 25 huruf, katakanlah demikian. Ya, maka kita akan mengatur di sini field size untuk nama depan, kemudian 255 ini kita ubah menjadi 25 saja. Gitu ya field size-nya.
Nah, ini kita simpan dulu kembali datasheet view. Do you want to save? Yes. Maka pertanyaan ini selalu muncul kalau perubahan itu kita lakukan terhadap data yang sudah ada. Dia hanya mengingatkan some data may be lost. Artinya kalau nama depan yang sudah tersimpan ada yang lebih dari 25 huruf, maka datanya akan otomatis terpotong. Ya, karena di sini kita yakin, saya jawab yes. Maka ini nama-namanya tetap tidak ada yang terpotong karena semuanya kurang dari 25. Nah, terkait dengan penggunaan bintang, ya, di sini katakan bintang mengisi space dengan huruf tertentu. Yuk kita cobain, masuk ke design view. Ya, cara mengetiknya ini saya besarkan pakai zoom ya supaya lebih kelihatan. Maka Anda bisa mengetikkan seperti ini, bintang, kemudian huruf yang mau diulang apa? Misalnya tanda sama dengan. Ini ya. Oke. Maka nanti Anda akan lihat bahwa sama dengan ini akan menempati sisa huruf. Misalnya ini kan maksimal 25. Ya, yang terisi baru 10 huruf, maka 15 huruf lainnya akan terisi dengan sama dengan. Coba kita lihat. Do you want to save? Yes. Nah, seperti ini. Ya. Jadi Andi kan terisi cuma 1 2 3 4. Maka sisanya akan terlihat dengan sama dengan. Kenapa? Karena kita menggunakan simbol bintang yang tadi. Gitu ya. Kemudian untuk warna, ya warna ini kita harus tuliskan di dalam kurung kotak dan simbol warna yang kita inginkan. Ya, nama-namanya hanya bisa menggunakan nama-nama yang ada di sini ya. Yang dimaksud dengan magenta itu purple atau ungu. Mari kita coba. Kita masuk ke design view, kemudian ini kita lanjutkan saja ya. Ini kita lanjutkan, kemudian kita beri kode warna. Kode warna misalnya kita ketikkan seperti ini ya. Kita beri warna misalnya green. Itu oke. Ya, kemudian kita lihat hasilnya, datasheet view, do you want to save? Yes. Maka semua nama depan ini menjadi warna biru. Gitu ya. Jadi kalau nanti Anda mendapat soal semua data teks harus berwarna ini warna hijau ya. Semua data teks harus berwarna biru. Ya, berarti nanti di data karyawan ini design view semua short text ini Anda buatkan warna biru satu persatu di kolom format Anda buat. Tabel jabatan ada nggak teks? Ada juga. Wah, berarti ini juga harus berwarna biru. Ya, sebagai contoh nih saya tambahkan lagi di sini ya. Sini saya tambahkan pakai warna biru lah ya. Tadi kan hijau udah. Di kode jabatan, kemudian di jabatannya juga berwarna blue. Ini ngetiknya pakai spasi 1 ya, supaya nggak mepet dengan yang di sini. Dan kita lihat hasilnya, datasheet view, yes. Maka semua berwarna biru. Gampang ya? Oke, kemudian kita lihat format properti yang lain adalah ini, simbol add, lebih besar, lebih kecil. Ya, sorry ini lebih kecil, ini lebih besar. Ya, kalau lebih kecil merubah menjadi huruf kecil, lebih besar menjadi huruf besar. Add itu adalah untuk menampilkan teks secara keseluruhan. Jadi kalau tadi kayak di sini design view, simbol add ini artinya bahwa teks itu akan ditampilkan secara keseluruhan dan semuanya diberi warna biru. Maka kalau saya mau tambahkan, misalnya mau saya jadi huruf besar semua, maka saya ketik begini. Tanda lebih besar, add blue. Oke. Kita lihat hasilnya. Yes, ya lihat. Maka jabatannya sekarang semua menjadi huruf besar semuanya. Ya, jadi pilihannya hanya huruf besar atau huruf kecil. Kemudian Anda lihat pada bagian ini hanya contoh saja. Ya, kalau kita men-setting seperti begini, data yang tertulis adalah seperti ini. Ya, maka hasilnya akan menjadi seperti gini ya, 1 2 3. Ini perwakilan dari 3 digit yang pertama, 4 5 perwakilan dari add yang 2 ini. 4 digit terakhir adalah perwakilan dari 4 digit yang belakangnya. Ya, kurang lebih begitu. Ini tanda lebih besar lebih kecil. Kemudian ini kalau kita menggunakan 2 section ya. Artinya kalau namanya tidak ada, maka kita kosong. Bagi contoh begini, ini kan data karyawan. Ini gelar depan. Ya. Kita buat ya, gelar depan itu kan banyak yang kosong, ada yang kosong, ada yang tidak. Maka kita gunakan misalnya yang add,
kemudian ini kita beri warna, misalnya warna red ya, kemudian titik koma, kemudian kita tuliskan tidak ada gelar gitu ya. Mari kita lihat hasilnya di data karyawan, desain view, desain datasheet view, yes. Nah, ini dia. Ya, jadi semua yang kosong-kosong ini otomatis tertulis tidak ada gelar. Tetapi yang ada gelarnya ada warna merah seperti ini. Ya, saya pikir Anda juga nanti bisa coba lakukan untuk gelar belakang. Yang tidak ada gelar belakang tulisannya tidak ada gelar. Tapi yang ada gelarnya dikasih warna merah juga. Saya pikir gampang lah ya. Anda bisa lakukan ini. Jadi formatnya ya, lihat tadi sekali lagi kita masuk ke design view. Formatnya seperti ini. Ini section 1 untuk yang ada teksnya, sedangkan ini adalah kalau dia tidak ada teksnya, maka ada tulisan tidak ada gelar. Misalnya tulisan tidak ada gelar mau dikasih warna, ya oke, nggak apa-apa, menjadi seperti ini, misalnya magenta. Kita kasih warna ungu ya, tulisan tidak ada gelarnya. Oke, kita lihat datasheet view, do you want to save yes? Maka inilah hasilnya. Ya, tidak ada gelarnya, berwarna ungu. Oke, itu untuk teks. Sekarang kita lihat untuk number, ya. Di sini kebetulan tidak ada data yang isinya number, maka ini akan saya tambahkan aja. Ya, saya kembali ke design view. Saya tambahkan di data karyawan nama depan, nama belakang. Katakanlah di sini ada sebuah field baru namanya jumlah anak. Kita isi dia menjadi number. Ya, kemudian karena jumlah anak ini tidak akan pernah lebih nilainya dari 255, saya tentukan dia sebagai byte. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan predefined size itu ya adalah ketika kita memilih menu format di sini, kemudian kita klik ini. Nah, ini ya seperti sama sini. Kita tinggal pilih mau model apa, tampilannya persen, standar, fix, euro, currency dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai predefined size, artinya kita tinggal memilih bentuk dari number format yang kita inginkan dengan pilihan yang sudah tersedia. Jadi sekali lagi, pilihan tersedia ini dengan mengklik tanda panah ini ya. Tanda panah tinggal kita pilih. Nah, kebetulan untuk jumlah anak ini datanya kan belum ada. Coba saya pilih datasheet view, yes. Jumlah anak di sini masih kosong ya. Di sini saya ngarang aja isinya, misalnya di sini ada 4, di sini ada 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3, 2, 1. Ya, karena datanya tidak terlalu banyak, maka untuk mengetik sendiri nggak apa-apa lah. Ini ngarang aja ya. Anda juga boleh di sana mengikuti seperti saya di sini. Oke, jumlah anaknya sudah saya isi. Ya, itu pertama tentang predefined. Kemudian kalau kita lihat custom number format. Custom number format ini kita bisa isikan untuk format yang mau kita atur sendiri. Ya, nah, pelajaran tentang section ini saya harap Anda masih ingat bahwa kalau untuk bilangan number itu ada bilangan positif, bilangan negatif, kemudian 0 dan kalau kosong. Nah, 4 section itu untuk hal tersebut. Bilangan positif, bilangan negatif, untuk bilangan dengan nilai 0, keempat untuk bilangan dengan nilai kosong. Kita akan menggunakan kolom ini ya, walaupun sebetulnya jumlah anak ini nggak mungkin dong negatif ya, tapi karena ini untuk latihan kita akan lihat bagaimana membuat supaya kalau di sini negatif dia warnanya katakanlah menjadi merah dalam kurung ini ya. Kalau seandainya di sini saya ketik -3, maka dia tampilannya menjadi -3 warna merah dalam kurung. Ya, kalau positif warna biru. Ya, kalau 0 ada tulisan tidak ada data. Ya, jangan tidak ada data, belum diinput. Kalau kosong, data tidak ada. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita masuk ke design view, kemudian kita cari jumlah anak ini.
Kemudian di sini kita pilih format, ya, saya zoom. Nah, di sini kita ketikkan section-section yang dibutuhkan. Ya ingat, karena ada 4 section, jadi apapun yang kita ketik di awal, kalau kita belum belum ketik titik koma, maka itu pasti untuk section 1, berapapun panjangnya. Tapi begitu kita titik koma, ya, maka apa yang kita ketikkan setelah titik koma, ini saya wakili dengan titik-titik dulu sementara, maka ini pasti untuk section 2. Section 2 itu adalah untuk mengatur kalau dia negatif. Kalau kita tidak mengetikkan yang lagi sepanjang apapun, ini dianggap sebagai untuk bilangan negatif. Tapi ketika kita mengetik di sini titik koma lagi, maka apapun yang kita ketik di sini adalah kalau dia 0 nilainya. Titik koma begini, maka apapun yang kita ketik di sebelahnya adalah section 4. Ya, sebagai contoh. Di sini ya. Ini adalah untuk positif. Nah, kalau untuk positif itu ya untuk simbol-simbolnya, ya. Sebagai contoh begini, ya ini bisa 0, 0, ya saya pikir Anda tidak perlu saya ulang lah ya, kalau misalnya pakai kayak model begini, ini itu bilangannya ribuan. Ini ada titik 00 berarti ada desimal poinnya. Ya, jadi ini contohnya seperti ini. Karena di sini kita bilangannya positif, maka kita ketikkan dengan, dan tidak ada rupiahnya ya, dengan 0 aja begini. Simbolnya 0. Dan tadi warnanya biru ya, maka kita klik blue. Section 1. Untuk bilangan positif, nanti bilangannya adalah bilangan bulat dan warna biru. Sedangkan untuk section 2-nya, ini adalah untuk bilangan negatif, kita tampilkannya juga 0. Ya. Kemudian kita pakai dalam kurung begini 0. Kemudian kita kasih warna red. Kan tadi mintanya warna yang merah. Gitu ya. Seandainya bilangan kosong dan ini tidak mau tidak mau didefinisikan, maka Anda cukup berhenti sini ya, nggak usah ada titik koma yang lain. Itu artinya section 3 dan 4-nya tidak dipakai. Tapi kalau saya mau pakai section 4, 3-nya enggak, maka Anda harus mengetiknya begini, titik koma, titik koma. Nah, ini section 3 nggak dipakai, jadi nggak diisi apa-apa, tapi section 4 mau dipakai. Maka kita isikan misalnya tidak ada data. Ini misalnya kita kasih warna green. Jangan green. Ini magenta. Ya. Maka ini artinya section 3 nggak dipakai. Jadi kalau dia 0, hurufnya akan biasa aja. Ya. Tapi dalam contoh ini kita isi aja ya. Misalnya ini karena isinya 0, ini misalnya kita isi dengan tulisan tanda petik belum di input, warnanya green ini ya. Oke. Kemudian kita datasheet view, yes ya. Kita lihat tadi kita sudah mengetik bilangan positif semuanya, maka semuanya warna biru, nggak ada yang negatif satupun, kecuali yang terakhir ini karena belum ada data ya, belum ada data, dalam hal ini 0. Di sini coba kita ganti dengan -4, enter ya. Oh sorry ya, ini tadi kenapa kira-kira ini the value you enter isn't valid, karena kita tadi waktu size kita tentukan dia sebagai byte. Kita rubah dulu sebentar ya, design view. Oke, ini dibatalkan ya, dia tidak mau meneruskan. Karena apa? Karena kita harus membatalkan nilai minus ini nggak valid, jadi saya menekan tombol escape, saya batalkan. Kemudian saya masuk ke design view. Ini byte-nya kita rubah dulu ya supaya valid. Misalnya kita pilih integer aja lah ya. Kemudian datasheet view, yes ya. Ini masih tetap positif, coba kita ganti menjadi negatif, enter. Maka Anda bisa lihat bahwa dia menjadi warna merah. Kalau ini kita ganti dengan 0, enter,
maka dia menjadi tulisan belum diinput. Ya, kosong itu diwakili dengan spasi 1 ya. Enter, maka tidak ada data. Jadi ini adalah datanya kosong diwakili dengan spasi 1, ini adalah angka 0, ini adalah nilai negatif. Ya, jadi sama seperti ini. Itulah cara menggunakan format custom pada bilangan number. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, jadi sekali lagi lihat contohnya design view, zoom kayak begini. Ya. Jadi kalau misalnya yang 3 tidak digunakan, maka ini dihapus saja, tapi titik komanya nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena 4-nya ada. Kecuali 3 dan 4 nggak ada, maka ini bisa dihilangkan seperti ini, dihapus begini, nggak masalah. Ya, ini nggak ada lagi titik koma. Pak, saya butuhnya pasti bilangan positif saja. Ya sudah, berarti untuk negatifnya tidak perlu ada juga. Jadi ini hanya untuk mengatur bilangan positif. Misalnya tadi ya, kalau umur jumlah anak itu kita tentukan sebagai byte kan nggak mungkin ada negatif. Ya, tapi kalau 0 masih ada kemungkinannya. Negatif nggak mungkin. Jadi kita ngaturnya begini. Titik koma karena negatif nggak ada kan. Baru kalau 0 kita atur di sini apa. Kemudian kalau kosong kita atur di sini apa. Begitu. Ya, mudah-mudahan pada bagian ini jelas. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Bagaimana kalau date atau time? Ya, nah date dan time ya. Coba kita lihat date itu ada pada data absensi ini, date. Dan ini adalah time. Ya, jadi mirip dengan tadi number, data date atau time juga ada predefined format, artinya tampilan yang sudah disediakan. Coba kita lihat di sini, pilih design view, kemudian saya pilih tanggal, maka ini ya, date itu adalah ketika kita memilih mengklik tanda panah ini. Maka ini sudah tinggal kita pilih mau general date, mau long date, medium date, short date. Kalau time ini adalah long time, medium time, short time. Kita tinggal pilih tampilannya. Ya, kalau kita mau memilih yang sudah jadi. Tetapi kalau kita mau format sendiri, maka kita harus harus hafal dengan tampilan ini, dengan simbol-simbol ini. Ya, ini saya pikir Anda sudah tahu D sekali, D dua kali, D tiga kali. Ini ya, W sekali urutan hari dalam seminggu, W dua kali urutan minggu dalam setahun, M bulan, dan seterusnya. Yuk, sebagai contoh begini. Ya, ini di menu formatnya akan saya ganti ya. Saya ketik di zoom-nya, lihat. Misalnya kita akan menggunakan 3 huruf dari tanggal, berarti DD-nya 3 kali. 3 huruf dari tanggal. Oke, kemudian M-nya kita akan gunakan full, Y-nya tetap full. Kemudian kita juga mau menampilkan koma, ya. Ini misalnya bahwa tanggal yang sedang ditampilkan ini minggu ke berapa, maka kita bisa ketikkan begini misalnya, minggu ke gini. Kemudian lihat urutan minggu dalam setahun simbolnya adalah WW, maka kita ketikkan W kecil ya, WW kecil gini. Ya, kita lihat di sini yang lainnya kan jam. Kita coba ini aja dulu ya. Oke. Kemudian kita data sheet view, yes. Maka lihat tanggal isinya di sini isi hashtag semua karena kurang lebar. Ini saya lebarkan. Oh, cukup panjang juga ya. Coba kita lihat. Nah, lihat. Wet Januari 2025 minggu ke-1. Ya kan? Ini kan tanggal 1 Januari. Minggu ke-1. Ya, ini Februari minggu ke-5. Sini nggak ada tanggalnya ya. Wah, kelupaan tanggalnya mau tampilkan. Oke, kita kembali ke design view, kemudian kembali ke sini. Tanggal itu kan DD 2 kali, lihat di sini. DD 2 kali, tanggal 2 digit. Maka misalnya kita bisa tuliskan di sini dalam kurung DD.
belum tutup. Kita lihat hasilnya. Oke, data sheet view, yes. Kita lihat pada kotak yang sudah bisa aja tampilnya. Nah, lihat Saturday 01. Jadi 01 Februari 2025 itu masuk ke minggu ke, ya, minggu kelima. Ini karena apa bisa keluar 5? Karena kita tadi menggunakan WW. Ya. Nah, ya, jadi sekali lagi coba kita lihat simbolnya adalah seperti ini. Ya, jadi WW ini akan menampilkan angka 5 tadi, minggu kelima, minggu ke-1, dan seterusnya yang lainnya ya. Dan karena di sini ada pakai tanda petik, lihat. Maka ini tanda petik ini adalah untuk huruf-huruf yang tidak ada dalam aturan simbol-simbol ini. Maka harus diketikkan dalam tanda petik seperti ini. Oke, itu custom format ya untuk date ya. Kemudian bagaimana kalau untuk time? Sama aja ya. Ini misalnya pada jam masuk. Lihat untuk time ya, HH H1 1 digit, H2 2 digit, N menit dengan 1 digit, NN, SS ya. Kalau kita mengetik T 4 kali ini berarti langsung memilih long time. Kalau kita pakai IMPM berarti dengan simbol IMPM sistem 12 jam ya. Kalau AP ini juga IMPM ya, A garis miring kecil juga itu IMPM. Ya, kalau tidak kita gunakan ini maka akses otomatis menganggap itu sebagai sistem 12 jam. Jadi sebagai contoh ini jam keluar sudah terformat seperti ini. AH NN ya, dia pakai simbol NN menit. Ya, detiknya boleh nggak ditulis. Ya, kalau memang tidak ada detiknya boleh tidak ditulis. Tapi kalau mau dituliskan juga boleh saja kita ketik seperti ini. Nanti otomatis SS-nya ini karena nggak ada isinya dia akan menjadi 00. Ya, coba kita lihat. Oke. Yes. Nah, ini dia. Ya, tadi SS-nya kita ketik maka ada tambahan 0000 dan semua ini adalah jam pagi sebelum jam 12 siang. Maka semua ada simbol IM-nya. Oke, ini untuk format properti pada tanggal atau time. Kita lanjutkan lagi sekarang ke bagian input mask. Ini nggak perlu lah ya. Oke, langsung ke sini aja, ke decimal places. Ya, decimal places ini adalah seperti misalnya tadi data karyawan kan ada jumlah anak. Maka dia punya decimal places. Ya, ini isinya auto jadi sesuai dengan data. Tapi kalau kita mau isikan kita bisa memilih decimal place-nya 2, 3, 4. Ya, dan tentu saja Anda harus lihat kalau pilihannya integer, ya, maka decimal places-nya nggak boleh ada karena ini adalah bilangan bulat. Kecuali kalian memilih pada bilangan single atau double. Single atau double ini boleh ada decimal place. Kalau byte enggak, integer enggak, long integer juga enggak. Gitu ya. Makanya di sini nilainya auto. Kemudian caption. Caption ini adalah untuk menyediakan informasi suatu field bagi user. Jadi caption ini boleh diisi atau tidak. Misalnya di sini ya. Ini kan jumlah anak ya. Maka captionnya bisa kita tuliskan jumlah anak dari perkawinan dan resmi ya, artinya yang tercatat di catatan sipil ya. Ini hanya sebagai keterangan jadi nggak akan muncul di mana-mana juga ya. Oke, kemudian default value. Kita lihat, default value itu artinya untuk menentukan nilai secara otomatis yang akan muncul pada field ketika record baru dilihat. Jadi default value ini misalnya jumlah anak. Kita default value-nya misalnya 0, maka kita isikan 0. Ya. Atau misalnya apa ya? Nama depan. Ini saya ngarang aja ya. Misalnya nama depan itu kita mengisi default value-nya Budi. Maka
Default value ini akan dimunculkan pada setiap kali ada record baru. Kita lihat maksudnya gimana. Saya pilih datasheet view, yes. Maka lihat nama depan, ya di sini udah otomatis tertulis Budi. Jadi ketika ada sebuah seorang karyawan baru di sini, diketikkan NIM-nya, tulisan Budi ini udah otomatis terisi. Jadi kalau namanya memang Budi, ya kita tinggal tambahin aja. Ya ini contoh ya, tentu saja nama depan nggak ada default value-nya Budi. Biasanya itu dilakukan misalnya untuk kolom kalau ada alamat, ada kota. Misalnya kota itu sebagian besar karyawan di Jakarta, maka kita tulis default value-nya Jakarta. Jadi ketika ada karyawan bertempat atau beralamat di Jakarta, kita nggak perlu repot-repot lagi ngetik. Kenapa? Karena udah otomatis tertulis. Itu ya. Itu maksudnya default value. Nah, validation rule dan validation tags. Baik, kita akan lihat seperti di sini. Ini contoh gampangnya, ya. Di sini kan ada jumlah anak, ya. Katakanlah bahwa jumlah anak yang harus dimasukkan itu tidak boleh lebih dari 5, ya. Ini kan udah tidak boleh dari 4 lah, karena kita sudah memasukkan ada 4 nih. Jadi jumlah anak yang dimasukkan tidak boleh dari 4. Maka kita atur sedemikian rupa pada kolom jumlah anak ini, sehingga ketika nanti ada karyawan baru, ketika karyawan baru itu mengetikkan angka 5, maka akan ditolak. Ya, kalau di sini misalnya 2 ini saya ganti menjadi 5, saya enter, dia tidak akan ditolak, akses tidak akan menolak. Sebab apa? Sebab belum ada aturannya, dia terima-terima aja 5. Mau 100 juga diterima aja. 100 begini dia akan terima, nggak akan ada pesan salah. Kenapa? Karena kita belum mengatur. Ya, nah kita akan mengatur supaya ketika seseorang mengganti atau menambahkan jumlah anak untuk karyawan yang baru, dia tidak boleh mengetik jumlah anaknya lebih dari 4. Ya, nah dalam teks di sini kalian bisa lihat ini contoh-contoh penulisannya. Ini kalau nulisnya kayak gini tidak boleh sama dengan 0. Ya, lebih besar 1000 atau 0, ini boleh 0 gitu kan. Like A diawali dengan A. Ya, ini kalau tanggal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita contohkan ke jumlah anak dulu. Yuk, kita masuk ke design view. Kita klik jumlah anak ya. Ketika memilih properties, ingat baik-baik, kalian harus mengklik field yang bersangkutan. Jangan main asal aja merubah di sini. Ya, ini jumlah anak, maka saya klik dulu jumlah anak. Nah, di sana ada validation rule. Jadi di validation rule itu kita ketik aturannya. Ya, misalnya validation rule itu anaknya tidak boleh lebih dari 4. Maka kita tuliskan lebih kecil sama dengan 4. Jadi kalau 4 mesti boleh. Ya, jadi nulisnya kayak gini, lebih kecil sama dengan 4. Oke. Ya, ini validation rule-nya. Cuman kalau ya validation rule ini sebaiknya sepasang dengan teksnya, validation text. Validation text itu maksudnya apa? Validation text itu adalah untuk memunculkan pesan salah ya yang terjadi ketika seseorang melanggar rule yang tadi kita buat ini. Kan validationnya lebih kecil sama dengan 4, sama dengan 4. Jadi ketika dia mengetikkan 5, maka validation text-nya ini akan dimunculkan. Misalnya kita ketik validation text-nya adalah anak tidak boleh lebih dari 4. Oke, ya. Nah, ini validation tag-nya sudah kita isikan. Oke, kita coba lihat datasheet view. Yes. 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 Ya, ini ada beberapa perubahan. Kenapa? Karena kita merubah data yang sudah ada. Ya, kita merubah aturan data yang sudah ada. Maka akan terjadi pesan yang tadi. Nah, sekarang kita lihat ya, lebih kecil dari 4. Ya, ini minus masih diterima. Coba saya ganti menjadi 3. Diterima nggak? Diterima ya. Saya ganti jadi 4. Diterima. Saya ganti jadi 1. Diterima. Tapi saya ganti jadi 5. Saya klik sekarang, Mahana lihat. Akan muncul pesan, anak tidak boleh lebih dari 4.
Ya, maka kita harus merubah. Kalau nggak merubah ya Anda escape supaya kembali ke nilai normalnya. Escape dia kembali ke nilai normal. Ya, jadi sekali lagi lihat kalau saya ngetik 4 diterima, tapi begitu saya ngetik lebih dari 4 5 gini, maka muncul kayak gini. Nah, itulah fungsi validation rule. Jadi untuk mengendalikan data-data yang ada di sini supaya kesalahannya menjadi minimal. Misalnya kayak di sini nih data absensi. Kita akan lihat misalnya validation rule-nya itu eh, apa ya, misalnya tanggal. Ya, tanggal ini kita buatkan validation rule-nya bahwa tanggal yang diketik harus tanggal pada tahun 2025. Maka saya masuk ke design view gini kan. Kita klik tanggal, ingat fieldnya tuju dulu yang mana tanggal, kemudian kita klik validation rule ini, zoom, harus lebih besar sama dengan ya 1 garis miring 1 garis miring 2025. Berarti kan ya, saya tidak mengetikkan simbol pagar, harusnya ada pagarnya ya. Kita lihat apakah akses bisa memperbaikinya secara otomatis. Kita klik OK, kemudian saya klik di tempat lain, maka Anda lihat ya, maka simbol pagar itu otomatis diberikan. Artinya akses bisa memperbaikinya secara otomatis. Ya, kemudian di sini keterangannya kita ketikkan tanggal harus tahun 2025. Tanda seru, tanggal harus tahun 2025. Ini validation text-nya ya. Baik, coba kita design view. Design view, kita datasheet view ya. Integrity rule has been changed ya. Jadi pesan ini selalu muncul. Kenapa? Karena kita merubah aturannya. Kemudian, do you want the existing data to be tested with the new rules? Jadi data yang sudah ada, apakah mau dicek dengan aturan ini? Kalau kita jawab yes, maka akan dicek. Kalau tidak memenuhi, datanya akan dihilangkan. Ya, tapi kalau data yang sudah ada kita nggak mau cek, kita pilih no. Aturannya tetap diberlakukan. Ya, karena kita tidak mau ada data yang tidak sesuai dengan rule-nya, maka ini kita jawab dengan yes. Gitu ya. Maka Anda lihat, ini data-datanya seperti ini. Sebagai contoh ini, kan ini 01/01/2025. Coba saya ganti menjadi 31 bulan 12 2025. Diterima nggak? Diterima ya. Tuh, nggak ada yang salah kan? Tapi coba saya ganti menjadi 2026. Enter. Oh, lebih tadi apa? Kenapa diterima nih 2026? Kita lihat aturannya. Kan lebih besar dari 1 Januari 2025. Berarti Desember 26 itu ya lebih besar ini, makanya diterima ya. Berarti harusnya apa? Karena kita maunya tahun 2025 saja, di sini harus kita batas lagi. And ya, lebih kecil sama dengan apa? 31/12/2025. Kita harus tambahkan aturannya ini ya. Sehingga kita lihat datasheet view. Yes, yes, yes. Ya, ini kita rubah dulu, ini 2025. Enter. Terima ya, Desember 2025. Coba kita ganti dengan 2026. Ya, tanggal harus tahun 2025, ditolak. Kita ganti ke 2004. Tanggal harus tahun 2025. Ya. Jadi itulah manfaatnya
yang namanya validation rule dan validation text. Dan yang terakhir tentang required, ini untuk menentukan apakah dalam sebuah field data harus diketik atau tidak. Kalau yes, maka data harus diketik dalam field. Jika bernilai no, maka data tidak harus diketik. Yuk kita lihat data karyawan. Design view. Ya, maka lihat di sini. Ya, ketika seseorang mengetikkan data, maka kira-kira nomor induk karyawan harus atau wajib diisi enggak? Ya, ini mirip seperti kalau Anda sedang mengisi Google Form, ya, kolom-kolom yang ada tanda bintang merah itu wajib diisi. Kalau nggak diisi, Google Formnya nggak bisa disubmit. Nah, ini juga sama. Jadi kalau nick ini saya isi dengan ini sudah terisi required, ya, karena ini adalah dia apa primary key ya, maka wajib diisi. Tapi nama depan requirednya no. Tapi kalau kita mau ganti menjadi yes, nggak masalah. Tetapi nanti pada pengisian nama depan wajib diisi. Kalau kita tidak isi akan menyebabkan pesan salah. Ya, jadi required ini kita tinggal memilih pilihan yes atau no. Sudah ada pilihannya, jangan mengetik N dan O-nya sendiri ya, tinggal pilih yes or no. Oke, itulah required. Nah, baiklah para mahasiswa sekalian, itulah secara singkat video yang secara khusus kita gunakan untuk mempelajari field property dalam Microsoft Access. Semoga video ini membantu dalam proses kalian belajar untuk menghadapi UAS yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar, semoga lancar belajarnya.